Ini pendidikan di sini tibalah saatnya reformasi. Singkat-singkat saja ya. Reformasi tahun 98 jatuhlah Pak Harto. Lalu kemudian jebol demokrasi, berdirilah partai-partai. Salah satunya pengurus besar Nahdlatul Ulama mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Di Indramayu didirikan oleh Nahdlatul Ulama Indramayu. Ada kiai yang veto, Rois Surya veto, saya tidak mau yang lain, saya maunya Dedi Wahidi. Kalau bukan dia, saya mengundurkan diri dari Rois Surya. Veto. Lalu kemudian akhirnya jadilah saya ketua PKB Indramayu. Antara lain karena beliau melihat perkembangan pertumbuhan sekolah yang saya pimpin. Jadi kalau ingin dilihat orang berbuat sesuatu yang bagus, ya itu pasti dilihat dengan sendirinya. Setelah jadi ketua DPC, otomatis dong 8 bulan setelah itu pemilu saya nyalon, jadilah saya anggota DPRD Indramayu. Karena saya ketua partai, maka 1 bulan setengah berikutnya saya dipilih jadi wakil ketua DPRD Indramayu. 15 bulan berikutnya ada pemilihan bupati, wakil bupati. Waktu itu masih DPRD yang memilih. Calon bupatinya berebut Dedi Wahidi. Betul dong. Asal berebut. Dan karena dipakai rebutan, jadilah perempuan rebutan orang. Siap? Siap? Itu harganya mahal. Kalau punya pacar, jangan mau dibawa pergi. Harganya makin mahal. Kalau jadi anak perempuan, mau dibawa pergi. Apalagi larut malam, harganya jatuh. Ya, apalagi laki-laki sekarang kalau sudah dekat minta DP dulu. Stop, jangan mau. Supaya harganya mahal. Siap? Ada perempuan? Siap? Jangan mau diajak pergi. Makan bakso ke, beli nasi goreng ke, atau makan sate, jangan mau. Di rumah saja kalau mau silaturahim. Ya, supaya harganya bagus. Ini ilmu pasar. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian hormati. Jadilah saya wakil bupati Limasami. Setelah itu jadilah ketua PWNU Jawa. Setelah itu jadilah salah satu ketua PBNU bersama Pak Dedi. Tepuk tangan. Karena Iip yang menyampaikan sama saya. Itu katanya suami saya, Pak. Oh gitu ya. Sekarang baru makin akrab. Makasih Pak Dedi. Salam ya. Salam Dedi. Tolong jangan rewel sama suami kita. Jangan masa suaminya, Pak. Ya pesan dewa gitu, jangan rewel sama suami. Supaya suami hidup. Mungkes banget kalau dimarahi oleh istri itu. Ada cerita. Kiai di Cirebon saya nggak sebut ya. Waktu berdirinya partai-partai itu. Baik, tolong. Kesini ke saya, samper ya. Ada acara di Cirebon kota. Oke. Mau ada apa? Oh itu istighosah besar-besaran di atapwa depan alun-alun. Saya samper. Lalu pulangnya itu ya malam. Kamu masuk ke rumah dulu ya. Kenapa Kiai? Kalau nggak ada kamu istri saya marah. Sebenarnya saya sudah nggak suka sama istri saya. Tapi kalau istri saya marah, sumpah jagat ini. Jagat itu katanya sempit. Kalau istrinya marah, walaupun dia bilang sudah nggak suka karena sudah lama menikahnya. Maka itu tolong salam dari saya dan jangan rewel sama suami. Supaya suami walaupun rambutnya titip salam untuk Bu Iis. Tolong harus lebih sayang kepada suami dan jangan rewel sama dia. Ini resep panjang umurnya suami asli. Oke.
jadilah ketua NU Jawa Barat, lalu kemudian jadilah DPR RI tahun 2009. Apa yang saya perjuangkan? Ini lagi. Kalau ada teman yang rewel seperti Bu I tadi, teman, lalu diocok-ocok suruh ngomong kenceng, suruh vokal, kan menteri kalau dikencengi oleh anggota DPR itu butuh teman. WA ke saya, karena saya baik-baik aja kan. Pak Hidi, tolong dong ajak teman-teman ketemu saya. Oh boleh Pak Menteri. Di mana? Ya di rumah makan mana. Itu. Lalu kemudian keinginannya kan disukai, disetujui dong. Jadi teman-teman yang rewel-rewel itu cukup dikasih makan. Kalau yang baik-baik dikasih program. Ketika mau dilantik, Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ini visi saya. Ketika mau dilantik ada form daftar isian. Mau pilih komisi mana? Itu komisi 1, 2 sampai 11 waktu itu. Pilihan 1 komisi mana, pilihan 2 komisi mana, pilihan 3 komisi mana. Saya nanya dulu kan, pilihan 1 bidang apa? Oh, luar negeri dan pertahanan. Komisi 2 bidang apa? Bidang pemerintahan dan pertanahan. Komisi 3 bidang apa? Bidang hukum. Komisi 4 bidang apa? Pertanian, perikanan. Komisi 5 bidang apa? Infrastruktur. Komisi dan perhubungan. Kemudian komisi 6 bidang apa? Bidang ekonomi, perdagangan. Komisi 7 bidang apa? Pertambangan. Komisi 8 bidang apa? Bidang agama dan sosial. Sebenarnya salah alamat nih Pak. Ya, saya komisi 10 bidang pendidikan. Kalau komisi 8 bidang pendidikan agama. Di Cirebon dapil ini ada yang namanya Ibu Seli, itu di komisi 8. Di Majalengka ada komisi 8 dari PKB namanya Yai Haji Dr. Maman Imanul Haq. Kalau saya komisi 10. Kenapa saya komisi 10? Karena komisi agama pasti mengikuti apa yang diputus di 10. Ya, karena induk pendidikan. Jadi kalau di sini ada PP, di sana pasti ada PP. Kalau di sini bosnya naik, di sana pasti naik. Kalau di sini PP naik, di sana pasti naik. Gitu Pak. Maka itu saya pilih. Pilihan 1 komisi 10, pilihan 2 komisi 10, pilihan 3 komisi 10. Sampai berani saya begitu. Karena hanya 1 pilihan itu saja. Penuh Pak. Jadi jangan banyak baca perempuan. Saya waktu muda bingung saya main diterima, ada pemuda lain main diterima, dendam saya jadi. Dendam saya jadinya. So, silakan nikah dengan siapa saja tidak masalah, tapi nanti kamu menyesal. Pada menyesal. Kalau tahu kamu seperti ini, saya mau dengan kamu dulu. Oke, sudah semua. Lalu apa yang di komisi 10 seperti yang disampaikan oleh Pak Mas Duki tadi ya, kalau nggak salah ya, tahun 2045 adalah generasi emas, gila, benar? Bukan generasi patokan saya 1. Sekarang waktu saya masuk komisi 10, Indonesia baru kelas 5 rata-rata pendidikan. Sekarang sudah kelas 2 awal, sudah lewat kelas 1 SMP MTS. Itu tanda-tandanya apa Mas Duki? Kalau Indonesia rata-rata pendidikannya tamat SMA, aliyah atau SMK, berarti generasi emas tahun 2045 tercapai. Doakan saya umur panjang dan doakan saya banyak berjuang di situ. Karena saya dari NU, warga NU itu hidup di pinggiran. Karena NU itu dipimpin oleh ulama melawan penjajah. Kakeknya Bu Iip kebabakan. Yang kiai ini kemudian masuk ke dalam, kiai ini masuk ke gedongan ke dalam, kiai ini masuk ke hutan ke dalam, semuanya di dalam, jauh dari perkotaan. Sementara kota adalah pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat budaya. Sehingga akhirnya warga NU terpinggirkan.
terpinggirkan dari ekonomi, terpinggirkan dari budaya, terpinggirkan dari pendidikan, maka tidak ada pilihan lain kecuali Pak Menteri tolong naikkan bos SD, tolong naikkan bos SMP. Kalau bos SD naik, MI pasti naik 100%. Kalau bos SMP naik, bos MTS pasti naik 100%. Jadi naik itu pasti. Tapi kalau saya di Komisi 8, mohon maaf, saya jerit-jerit minta dinaikkan bos MI, nggak akan bisa. Kalau di sini soalnya induk pendidikannya, mohon maaf. Akhirnya naik Bapak Ibu, bos dari 300, ya, dari 300 SD sekarang sudah 1 juta. SMP dari 400.000 sekarang sudah 1.200.000. SMA, SMK dari tidak ada, Alia dari tidak ada, sekarang 1.600.000 dan 1.800.000. Karena Menteri Indro waktu itu NU juga Pak menyampaikan paparan peringkat pendidikan di Indonesia 100 sekian peringkatnya. Pak Menteri, kalau ingin maju pendidikan Indonesia tolong beri bos untuk anak SMA SMK. Awalnya tidak mampu Pak anggarannya, semampunya aja dulu Pak Menteri. Oke, minta waktu setengah bulan, datang lagi baru mampu 10.000 per bulan, berarti 120.000 per tahun. Nggak apa-apa Pak Menteri, asal masuk aja dulu. Akhirnya disetujui, namanya Airbus yang disebut oleh Pak Mas Duki tadi. Lalu kemudian menjadi bos tahun berikutnya 1 juta, sekarang 1.600.000 dan 1.800.000 untuk SMK. Saya usul lagi, Pak Menteri, kuliah bayarnya mahal, betul? Win berapa? Berapa? 3 juta 1 semester. Jadi 6 juta, termasuk masih murah, tapi masih sedang saya perjuangkan. Bayangkan, anak saya kuliah di ITB, 1 semester 12.500.000, berarti 1 tahun 25 juta. Pak Menteri, kalau kuliah di negeri saja demikian mahal, tentu orang kaya saja yang bisa kuliah, orang miskin tidak bisa kuliah. Nanti yang pinter-pinter anaknya orang kaya saja, nanti yang sukses-sukses anaknya orang kaya saja. Tolong jangan hanya ada beasiswa prestasi, tapi harus ada beasiswa khusus. Akhirnya disetujui, waktu itu bernama beasiswa bidik misi. Betul? Pernah mendengar ini? Sekarang berubah nama, zaman Jokowi ini, sejak zaman Jokowi berubah nama menjadi KIP Kuliah. Bukan saja kuliahnya gratis, tetapi juga ada living cost atau biaya hidup, walaupun masih ala kadarnya ya. 600 atau berapa? Masih 600. Ada yang dapat KIP kuliah? Macam? Ada. Satu. Kalau saja punya saya boleh untuk anak UIN, saya berikan untuk anak UIN. Tapi sayang, sampai sekarang masih belum boleh. Ya, masih belum boleh. Kalau saja PIP saya boleh untuk anak MI, karena saya dulu sekolah MI juga selain SD, karena MI waktu zaman saya kecil sore. Kalau saja PIP saya yang 44.000 boleh untuk anak MI, boleh untuk anak SMP, boleh untuk anak TS, boleh untuk anak alit, saya prioritaskan karena banyak orang miskin di sana. Kalau saja KIP kuliah saja saya boleh untuk anak UIN Cirebon, maka saya prioritaskan untuk anak UIN Cirebon. Tepuk tangan Pak. Karena UIN Cyber Cirebon diyakini banyak orang santri di situ dan banyak orang yang tidak mampu kuliah di situ, walaupun 3 juta masih merasa berat. Betul apa enggak? Hah? 8 lagi? Apalagi 8 juta. Lebih mahal lagi ya?
S3 8 juta. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, doakan. Saya akan sampaikan juga kepada Ketua Komisi 8 yang dari PKB, Bapak Haji Marwan Kesoba. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian yang saya hormati. Kemudian saya ingin mendengar. Pada waktu sebentar, saya ingin mendengar apa usulan kalian kepada saya sebagai anggota DPR RI. Tadi menyebut baru 4 periode, saya menyebutnya sudah 4 periode berturut-turut. Ya, 4 kali kok baru. Karena di Cirebon baru saja muncul 2 minggu yang lalu pengurus DPW pidatonya bahwa anggota DPRD Kabupaten Cirebon tidak ada yang lebih dari 2 periode. 1 periode lewat, 2 periode lewat, tidak ada yang 3 periode. Padahal DPRD Kabupaten itu dapilnya hanya 4 kecamatan, 5 kecamatan, paling banyak 7 kecamatan. Sementara saya DPR RI 76 kecamatan, 773 desa dan kelurahan harus dirawat semuanya. Politik saya adalah politik harian. Banyak orang menggunakan politik adalah politik 5 tahunan. Kenapa? Dia baru loman kalau mau pemilu. Setelah pemilu hilang rasa loman. Ya, mohon maaf kalau saya kurang menghormati sekarang ini. Tadi pagi saya telepon Pak Mas Duki. Pak Mas Duki, apa yang harus saya layani untuk mahasiswa ini? Oh, nggak usah Pak. Mereka itu biasanya ke Jakarta biayanya mahal. Jadi mereka datang ke sini udah makan sendiri. Mohon maaf. Saya sedih ketika tadi ditanya Pak Mas Duki, udah makan belum? Saya tawari makan kok nggak mau. Iya Pak. Asli sudah bawa. Pernah muslimat Cirebon silaturahmi ke sini mau 60 apa namanya itu? Bukan. Yang kecil itu. Angkot. Berapa ratus coba? Tapi karena saya tanya, mereka datang ke sini udah minta disediakan makan pada dewa. Saya siap. Apalagi 170. Ini asli, enggak bohong. Masalah waktu bagaimana? Emang masak sekian orang cepat? Udah Pak, kalau air aja bagaimana? Sebenarnya sih Bapak Ibu, adik-adik masuk ke sini ini bawa air aja nggak boleh, karena khawatir ya ditinggal kotor. Tolong nanti kalau keluar bawa semuanya ya. Kalau yang sudah habis dibuang di tempatnya, kalau yang masih ada dibawa keluar untuk minum di jalan. Mohon maaf kalau saya tidak memberikan makan kalian karena Pak Mas Duki bilang tidak perlu. Halo. Malah staf saya mengatakan staf saya di Jakarta. Saya ada acara hari ini, mahasiswa. Mau saya layani apa? Nggak usah Pak. Mereka itu hemat-hemat itu. Kalau ke Jakarta kan mau usah mahal. Kalau di tempat lain, di hotel itu bayar tempatnya juga mahal. Ini biasa disewakan 5 juta Pak, kalau saudara-saudara yang adik-adik. Tapi sekarang dipakai oleh mahasiswa UIN cyber gratisan. Ini bagian daripada polomanan saya. Mudah-mudahan kalau saya umur panjang, saya nyalon lagi, adik-adik semuanya ingat saya. Hah? Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan semuanya. Saya sudah menyampaikan pengalaman saya. Kenapa kampus ini maju? Karena di sini juga manajemennya modern. Banyak orang mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan lembaga, manajemennya tradisional. Apa bedanya tradisional dengan modern? Kalau tradisional ciri-cirinya gampang. Sedikit cukup, banyak habis. Kalau modern, sedikit kurang, banyak lebih.
Ini satu pintu keuangannya. Walaupun ada 10, bahkan sekarang sudah 11 lembaga, yang terakhir itu daycare, madrasah diniyah, kemudian daycare, ada 11. Itu manajemen keuangannya satu. Di sini punya bank namanya Bank Darul Ma'arif. Dan bayar SPP, bayar Sahriyah, bayar uang gedung, semuanya satu pintu. Tidak ada kepala sekolah yang mengelola keuangan. Tidak ada kepala rektor UDM tidak mengelola keuangan. Semua keuangan masuk satu pintu dan dibahas di setiap awal tahun ajaran. Anggaran untuk honor guru berapa, honor dosen berapa, honor kepala berapa, honor TU berapa, honor setap berapa, dan seterusnya dibahas di pertengahan tahun, yaitu di bulan Desember, Januari, itu dibahas perubahan anggaran. Apakah dalam perjalanan ada uang masuk tambahan, bantuan dari pemerintah, apakah ada mahasiswa berkurang, apakah ada santri berkurang atau siswa berkurang, maka berkurang pula anggarannya. Bapak dan Ibu sudah hormati, setiap tahun saya punya KIP kuliah sebanyak 700 anak. Oleh karena itu, kalau adik-adik mahasiswa punya adik pintar tapi miskin, datangkan ke sini. Universitas Darul Ma'arif. Pendidikannya ada 3. Pendidikan bahasa Indonesia, olahraga, dan PGSD. Yang paling gampang itu olahraga, nggak perlu mempersiapkan diri. Setiap malam nggak perlu persiapan, datang ke sekolah, anak-anak suruh keluar ke lapangan, lari-lari, olahraga. Kelihatannya sederhana, tapi harus ada di setiap sekolah. Oleh karena itu gampang diangkat jadi PNS. Kemudian ada juga pendidikan agama seperti tadi, ada PAI juga. Kemudian ada apa, Mas? Ekonomi syariah. Ada juga matematik murni, ada juga prodi pertanian. Kemudian ada prodi teknik sipil. Silakan. Kalau dia pinter, miskin, insya Allah dapat KIP kuliah dari saya, dari mulai masuk sampai dengan wisuda, tidak dipungut bayaran sama sekali. Saya kira demikian ya. Kalau masih ada yang pengen tanya, nanti tanya, saya duduk di situ, kalian bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, nanti sore jawabnya. Makasih. Allahumma bihamdika. Maaf. Yang S1 pesan saya lanjutkan ke S2. Kalau S1 saja sudah terlalu banyak, ngambruk. Yang S2 lanjut ke S3. Kalau sudah S3 baru ada harganya. Kalau masih bujangan, kalau masih bujangan, peluang. Pengennya gimana sih? Ya, dia kalau sudah S3 sudah nggak ada lagi kuliah berikutnya. Paling adanya kursus-kursus saja. Saya minta sekali lagi, S1 lanjut. Menikah dulu boleh, tapi kuliah lanjut ya. Pak, Prof, boleh menikah dulu, seperti Prof juga dulu kan menikah dini kan. Ya daripada pacaran nggak jelas, anaknya kiai gimana? Ya menikah dulu lah, ya boleh. Terima kasih, selamat berjuang, lanjutkan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Berarti yang ini. Tes. Tes. Yang ini. Bunyi udah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya izin bertanya terkait. Di sini saya namanya Husna, Bapak izin bertanya terkait analisis kebijakan pendidikan, kasus kebijakan guru dan tenaga pendidikan dalam meningkatkan kompetensinya. Pertanyaannya itu, apakah ada faktor yang mendukung Pak dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, baik dari segi sumber dayanya dan lembaganya maupun budaya kerjanya? Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizin. Saya dari Dapil 6 Akro. Ya, sedikit ya berbicara empiris di lapangan gitu ya, kebijakan pendidikan terkait guru ya, guru honorer khususnya ya. Sempat dilontarkan oleh Bapak Menteri itu bagaimana akan ada pengangkatan guru honorer ke PNS ke penempatan swasta gitu ya. Nah, perkembangan di pusat itu seperti apa gitu ya. Terus yang kedua masalah anggaran pendidikan gitu ya. Secara kasat mata ya, melihat orang awam itu bagaimana ketika Bapak Presiden itu menganggarkan program MBG itu sangat besar gitu ya. Ketika guru, sehingga ada wacana juga misalkan MBG akan diangkat PNS gitu ya. Nah, bagaimana dengan guru? Sebenarnya kan ada gitu yang kalau memang niat ya anggarannya dari dulu gitu ya. Tapi memang apakah program presiden ini terbelenggu ya karena janji politiknya gitu ya, atau janji kampanye ya, sehingga besar-besaran untuk mengeluarkan program bagaimana program MBG ini terrealisasi ya. Terus yang terakhir, karena saya di Yayasan Pak Dedi ya, alhamdulillah kemarin sudah nyambung dengan Bu Yunita ya, dan kemarin ditawarkan ya program PIP itu ya, alhamdulillah dapat hampir 600 Pak Dedi, SD, SMP, SMA ya. Tapi apakah ada akses ya untuk fasilitas ya, gedung gitu ya, gedung baru ya. Kebetulan saya di Lira Utama Pak Dedi. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang pertama, izinkan kami mengaturkan terima kasih Bapak Dewa. Ini adalah bukti nyata bagi kami yang berada di dapil pemilihan Bapak. Bapak begitu ramah menyambut kami. Kami merasakan fasilitas yang harusnya bayar 5 juta hari ini gratis. Karena itu saya mewakili dapil di wilayah pilihan Bapak mengaturkan terima kasih. Kebetulan saya juga punya jamaah. Nanti saya akan cerita bahwa Pak Dewa itu memang benar adanya. Fantasi. Ini yang pertama Pak Dewa. Karena itu izinkan saya membacakan sebuah pantun buat Bapak. Cakep. Belum. Nanti mulai ada sebentar loh. Kami tidak bisa membawa apa-apa Pak. Tidak bisa memberikan apa-apa. Ya. Kami hanya bisa memberikan pantun ini dan kami akan bercerita tentang profil Bapak Haji Dedi Wahidi karena kami punya masa dan hari kami melihat sendiri langsung betapa beliau tidak hanya pandai retorika tapi membuktikan dengan sepak terjangnya yang sederhana tapi punya dampak yang luar biasa. Izinkan terima pantun dari kami Pak Haji Dedi. Pergi ke pasar membeli kuali. Kuali kuat untuk memasak nasi. Salam hormat buat Pak Dedi Wahidi, tokoh santun penuh dedikasi. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Saiful Rahman, mahasiswa S3 PAI dari Winseh Nurjati Cirebon. Hari ini asli dari kota Cirebon Pak, kota dan kabupaten Pak. Saya punya 2 dapil Pak. Dua istri, 2 dapil. Amin. Aduh, saya terus terang Bapak, dari awal Bapak berbicara sampai dengan dari Bapak mengakhiri dengan wassalam, saya tidak bisa berkata. Yang terbayang kebesaran nama seorang Haji Dedi Wahidi. Karena itu izin
izinkan Bapak dengan penuh hormat, kebiasaan orang NU itu kan Pak, kalau mengunjungi sowan ke kiai itu pasti minta ijazah, itu pasti Pak. Karena itu mohon Pak, berikan kami ijazah yang sekiranya bisa kami amalkan, dan itu menjadi ruh buat kami bisa mengikuti nama besar Haji Dedi Wahyudi. Saya tidak sulit Pak mencari nama Bapak itu Pak, di Google langsung juror-juror gitu Pak. Katanya kalau mau ingin tahu sepak terjang seseorang, cobalah ketikkan namanya di Google. Google akan memberikan data lengkap termasuk apapun yang dia lakukan. Dan luar biasa, hari ini saya bisa bertemu langsung dengan orang yang selama ini memang baru 4 periode dan akan menjadi 5 periode. Mohon izin Pak, ijazahnya Pak. Itu yang pertama. Jangan disembunyikan ya Pak. Karena saya punya mimpi besar seperti Bapak. Masuk tadi saya hanya bisa ngomong, ya Allah, ini tidak mungkin kalau hanya manusia yang bicara. Pasti ada campur tangan Allah di sini. Karena itu izinkan berikan ijazah kepada kami. Karena saya punya mimpi selalu ingin membangun seperti ini. Dan saya yakin kalau lihat cerita tadi Bapak, saya bisa dengan izin Allah tentunya. Maka bagi ijazahnya Bapak. Yang kedua Bapak, izinkan yang terakhir. Saya mohon kepada Bapak, kalau tadi Bapak bicara PIP, bicara KIP, bicara POS, cobalah Pak bicara sekali-kali bantuan penyelesaian dana disertasi. Tolong Bapak, saya tidak minta beasiswa full, saya tidak minta gratis. Bukan Bapak. Tolong Pak perjuangkan, karena yang bicara ini adalah orang di wilayah dapil Bapak yang punya masa. Karena saya kebetulan selain kuliah juga jadi kata masyarakat Pak Ustadz yang suka ceramah. Itu ibu-ibu lagi mas pasangan. Jadi mohon Pak perjuangkan kalau bisa ada dana bantuan penyelesaian untuk disertasi. Syukur-syukur buat tesis dan syukur buat skripsi gitu kan ya. Kalau karena Bapak tadi nyebutnya KIP mahasiswa S1, S2, tapi kalau bisa S3 itu barangkali Bapak mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terimalah salam hormat kami. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat, tetap semangat, dan kami tunggu kabar baik dari Senayan. Tahun depan kami mengetahui alhamdulillah 2027 ada bantuan dana penyelesaian disertasi. Waduh, itu kami langsung kesini balik lagi nih Pak kayaknya. Itu aja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi dibahas undang-undang Sisdiknas. Ya, di dalamnya banyak muatan-muatan, termasuk bagaimana meringankan biaya kuliah dan lain sebagainya, termasuk bagaimana menaikkan honor guru, honor dosen. Semoga segera bisa diketok. Kemudian yang kedua adalah anggaran. Tugasnya anggaran sebanyak 3.600 triliun itu untuk sektor pendidikannya berapa? Walaupun sebenarnya sudah diatur ketentuannya oleh Undang-Undang Dasar 20% untuk biaya pendidikan, tetapi di dalamnya ada untuk gaji guru, gaji dosen, tunjangan guru, tunjangan dosen. Kemudian juga sekarang lagi diperjuangkan bagaimana sekolah kedinasan segera dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Ya, yang ketiga pengawasan. Jadi setelah anggaran dibuat, peraturan dibuat, bagaimana pelaksanaannya di lapangan? 3 hal pokok ini. Pelaksanaannya adalah oleh bapak-bapak dosen, oleh bapak-bapak guru besar. Jelas ya? Berikutnya dari S2 Pak Faizin. MBG mau jadi PNS, jangan dihambat, biarkan saja, karena MBG nggak banyak jumlahnya. Karena dengan itu nanti kita dari Komisi 10 akan memperjuangkan bagaimana guru kalau jadi PNS. Itu pintu masuk, ya, itu pintu masuk atau peluang. Karena
masuk itu harus ada pintunya. Kalau nggak ada pintunya susah. Biarkan saja. Jangan berisik. Ya, jangan berisik. Itu bagi saya adalah jalan masuk untuk memperjuangkan guru honor menjadi PNS. Dulu saya sudah berjuang tahun 2010. Bagaimana yang sudah ngajar 6 tahun langsung jadi PNS. Begitu saya berjuang bagaimana guru honor di sekolah swasta untuk jadi PNS mentok. Karena katanya nanti sekolah swastanya hancur. Karena kalau sudah diangkat jadi PNS akan ditugaskan ke sekolah negeri. Saya tidak kehabisan akal bagaimana guru yang di sekolah swasta itu juga mendapatkan penghasilan yang bagus. Akhirnya disetujui ada program namanya sertifikasi. Maka sertifikasi itu prioritas untuk guru sekolah honor di sekolah swasta. Sekarang ada lagi tunjangan guru 300, sekarang dinaikkan menjadi 400. Sedang kita usulkan bagaimana tunjangan guru itu tidak melalui pemerintah daerah, tapi langsung masuk ke rekeningnya guru, supaya nggak banyak muter-muternya. Berikut, rupanya belum banyak guru ini, belum banyak guru ya, masih kuliah saja ya? Karena responnya biasa-biasa saja. Kemudian berikutnya soal PIP, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan karena PIP, halo, yang tadi usul PIP itu tidak saya promote sekarang pun juga. Bahkan wali murid yang saya kumpulkan, saya kasih roti, saya kasih minum gratis. Lalu saya undang banknya supaya mempermudah pencairannya. Yang terakhir Pak Asep, Iya, Bapak. Pak Asep minta ijazah. Iya, Pak. Jawabannya yang terakhir nanti ya. Yang kedua dana bantuan disertasi. Benar saya. Apa penyelesaian disertasi dibutuhkan nggak ya? Betul, Pak. Bukan maksudnya patung gitu loh. Oh, gimana? Enggak. Ada iurannya nggak? Oh, enggak ada. Iuran gimana? Maksudnya kan kami harus membuat jurnal dan jurnal itu butuh biaya. Berapa itu kira-kira? Sidang terbuka itu 16 juta, Pak. Sidang terbuka 16 juta. Terus Ya, fokus itu paling enggak ya 10 jutaan. apa yang biaya Pak? Biaya jurnal, Pak. Jurnal. Oh, bikin jurnal Ya, 10 lanjutnya juta. Syarat sidang itu nanti ada bikin artikel jurnal Pak, publish di Scopus. Kalau begitu nanti akan saya sampaikan. Kalau ada surat keterangan miskin dari profesor, kalau ada surat keterangan miskin dari profesor, saya bantu dari pribadi saya saja. Karena saya senang kalau ada teman-teman bisa selesai sampai S3. S3 itu nanti ujung-ujungnya kan profesor ya. Jadi Semoga profesor yang ada awet menyusul profesor-profesor muda ya. Walaupun profesor tidak harus botak kepalanya. makasih, Bapak. Ya, surat keterangan miskin tidak mampu menjadi profesor, saya bantu pribadi saja. Hanya 50% kok, Pak. Siap, Pak. Berikutnya adalah soal ijazah. Banyak sekali pasien. Iya, Pak. Ada dari Subang sini muter-muter dulu baru ketemu saya. Dari Bandung muter-muter dulu baru ketemu saya. Iya. Dia minta, halo, katanya wiridnya apa? Yang kedua tirakatnya berapa lama? Masya Allah. Saya jawab, itu kiai itu. Iya, Pak. Ketua NU, karena saya ketua NU Jawa Barat kan? Iya, betul. Ketua NU ini, ketua NU Kabupaten ini. Saya jawab, kalau saja kesuksesan itu patokannya tirakat dan wiridan, itu kota Cirebon isinya tokoh-tokoh itu ustadz, kata saya. Iya, iya. Karena yang rajin tirakat, yang rajin wiridan itu Pak Ustadz para kiai. Iya. Mari kita periksa siapa mereka. Kalau Ustadz Samsudin, saya kira paling supir saja. Ya kan? Iya, iya, Pak. Ya. Jamilah ya tukang cuci pakaiannya, tukang sapu, tukang pel. Betul. Tapi yang punyanya engkong itu enggak. Betul. Yang nggak pernah wirid, nggak pernah tirakat. Iya, betul. Iya. Jadi jangan itu Pak. Apa, Pak? Terus apa dia bilang? Pak, kesuksesan saya itu pertama, saya tirakatnya puasa 17 tahun Pak, tidak dihonor, tidak digaji.
Gitu, iya. Itu tirakat saya. Enggak, tapi sekarang saya sudah diganti Wakil Ketua DPRD Indramayu 15 bulan, Wakil Bupati Indramayu 5 tahun. Enggak ada biaya sekarang pun juga, karena calon bupati bukan. Iya, mahal kan. Kemudian DPR RI sudah 17 tahun, berarti sudah 23 tahun lebih. Itu diganjar oleh Ustaz. Padahal doa saya ketika saya jadi kepala sekolah, ya Allah, 6:30 saya dari sekolah, menjelang maghrib baru saya sampai rumah. Tolong beri saya rezeki dari jalan lain. Istri saya dijual-jualan di rumah laku, beda dengan yang lain-lain pada jualan sesuatu yang sama. Kalau saya nggak diganti oleh Allah di dunia, beri saya di akhirat, digantinya sudah 23 tahun. Luar biasa. Padahal kalau saya digaji sebagai kepala SMP NU, merangkap kepala SMA NU, setiap bulan digaji berapa selama 17 tahun? Yang setahun juga jadi DPR RI kalah gajinya kepala sekolah itu, iya kan? Jadi yang pertama tirakatnya adalah 17 tahun tidak digaji, tidak dibayar. Wiridanya apa? Wiridanya selama 17 tahun, setengah 7 sudah di sekolah. Disiplin itu akan melahirkan ketertiban. Karena disiplin itu luas, Mas. Disiplin waktu, dan kemudian disiplin belajar, disiplin mengajar, disiplin ilmunya pengajar. Nggak boleh guru matematik ngajar bahasa Indonesia, sarjana matematik harus ngajar matematik, sarjana bahasa Indonesia harusnya, dan seterusnya. Itu disiplin. Kemudian disiplin juga honornya. Ketika SPP-nya kurang, tadi apa? Saya minta donatur ke orang-orang kaya. Donatur yang saya peroleh itu 3 kali lipat daripada besarnya SPP. Kalau SPP masuk 100%. Ketika sudah mampu, baru saya berhentikan, ucapkan terima kasih. Donatur bulanan, setiap bulan dipungut, bayar mereka. Nah, ketika lebih, sekarang udah lebih lah, belasan miliar 1 tahunnya. Lebihannya untuk beli tanah, untuk bangun, termasuk bangun gedung ini. Dibantu oleh pemerintah, saya bujuk Dirjen Kebudayaan, Pak Dirjen, kata saya, ada pendidikan kesenian di sekolah tuh, tapi nggak pernah ada oleh kesenian. Program kan dong, siap. Profesor Kacung, teman saya di PBNU, siap. Dibuatlah 2, yang satu di SMA 1 Cirebon, yang satu di sini. Bantuannya 750, habisnya ini 1,7 M. Itu bantuan dari yayasan. Karena kecil, kemudian diperlebar. Ini desain dari saya. Ini juga ini kedap suara. Jadi kalau di sini nyanyi-nyanyi, di luar nggak kedengaran. Karena setelah tembok ada hijau, kemudian ada busa, baru kemudian gipsum. Jadi nggak kedengaran di luar. Jadi kalau Rob Isam dan Surya membahas bakso masak di sini, dan kemudian sambil nyanyi-nyanyi, ya nggak kedengaran di luar. Nah, Kisain juga kan waktu mudanya suka nyanyi. Seperti popnya ini bisa kan? Orang muda juga soalnya, walaupun mantunya gay. Gitu ya. Jadi wiridanya tadi, tirakatnya 17 tahun nggak pernah digaji, nggak pernah dihonor. Sekarang digaji bertubi-tubi. Ya. Kemudian manajemennya tadi modern. Sekarang sudah lebih belasan miliar itu untuk apa? Beli tanah, bangun ini, bangun itu, dan sebagainya. Bapak Ibu mohon maaf. Kebersihan di sini bersih nggak? Di sini indah nggak? Nyaman. Berindang tidak? Umumnya orang bilang Indramayu panas, di sini nggak panas karena banyak pohon. Ini kebersihan, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan itu mahal. Saya bayar 100 juta lebih satu bulannya. Aman dengan satpam 24 jam. Sip-sipan itu kalau pagi double,
di sana saja 14 orang dibayar. Pagi-pagi jam 6:30 sudah disapu kapling-kapling. Ini kaplingnya di sini, kaplingnya 25 orang. Jadi bukan siswa, bukan saya yang nyapu ya tugas. Begitu santri masuk ke sekolah, itu petugas sudah masuk ke kamar, membersihkan kamar. Mandinya pakai shower, sehingga santri di sini nggak ada yang cantrang. Iya. Dulu kan waktu saya menggunakan cangkrangan, karena balong satu untuk banyak orang. Akhirnya kotor, tempatnya juga, tempat tidurnya juga kotor. Jangankan mandi, pipi saja nyari tempat sendiri. Di sini 8 orang, kamar mandinya juga. Di dalam lagi itu anak perempuan. Airnya shower, jadi air langsung. Bagaimana nggak sehat? Makan tinggal kok. Nah sini, ayo silakan. Mas Andra sini, sebanyak-banyaknya promosi, tapi asli ya. Nah, biasanya setelah ini muter nih Pak. Kalau muter itu kalau pakai mobil golf 1,5 jam biasanya saja. Kan jelaskan kan, ini asal usulnya dari sini dan sebagainya. Ini nanti tugasnya Pak Amri, karena saya ada tugas lain. Ya, Pak Amri, Pak Masuri, awal Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak ada jasanya itu aja yang saya jasakan. Ya, melakukan disiplin tanpa nggak ada hujan, nggak ada angin, 7:30 sudah ada di situ. Itu pesannya ibu. Nah, siram besok bakal pengen dagangan laris, bisa bahasa Jawa? Bisa. Dagangannya sih mau butuh kabeh, tapi kok orang nampuk kakek dagangan kundo. Itu disiplin Pak, nggak banyak kok. Kalau orang datang ke sini jam 7 sudah di kelas semua, edan. Kenapa? Sekolah negeri saja 7:30, masa kayaknya jam itu starting jero kabeh jadi kita bakal sekolah swasta jam 8 ya tambah lebih. Sekolah swasta jam 7 masuk, jam sekolah negeri 7:30 saja kita masih kerepotan. Tapi alhamdulillah di sini ada SDN Bu, di depan ada SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Tanjung Sari. 2 SD digabung jadi 1, masih banyak siswanya di sini. Saya tanya kepala sekolahnya, ini anak 116 anak, 4 kelas, berapa desa? 18 desa. Jadi anak SD sudah tembus antar kecamatan. Itulah kualitas. Jadi sekarang orang sudah tidak butuh lagi soal negeri swasta, tapi mereka membutuhkan sekolah yang tertib dan berkualitas. Jelas Pak? Ini dulu kepala SD Pak, kemudian kepala SMA, SMP, lalu kepala SMA. Karena saya sudah anggap cukup pengabdiannya, suruh nyalon jadi DPR. Jadi kemarin saya calon DPR Pak, RI dapat 1, provinsi dapat 1, kabupaten dapat 4. Jadi nyalon 1 dapatnya 6. 17 tahun Pak ya? Iya. Tidak Dapatnya 6. 17 tahun tirakat. Terima kasih semuanya, udah sore ya. Bapak Ibu silakan kalau mau pilih Pak Amri tolong di ini dosen-dosennya bisa pakai mobil golf, udah disiapkan di depan. Termasuk profesor, mulai dari awal berdiri. Paruh tadi. Kelihatannya seperti cowboy tapi menantunya Kiai besar. Oke, 1, 2, 3. Ya. Tadi itunya. Oh iya. Ya. Satu ada? Oh iya, ada ya. Foto formal dulu Pak. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Hebat. 1, 2, 3.
Berikutnya, mohon maaf. 3, semangat untuk pendidikan. 1, 2, 3, jempol buat Bapak Dewa. Yang tinggi dong. 1, 2, 3. Coba. Oh, cek semua. Furus, satu lagi, satu. Oh, lulus. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya dari Semangat, Pak. Semangat terus. 1, 2, 3. 1, 2. Cyber. Sabar. 1, 2, 3. Lulus. Lulus. Tidur kan? Oh, gitu nggak? Oh, landscape. Lulus. 1, 2, 3. Lulus. Kalau ada lulus pasti lulus. 1, 2, 3. Ya sudah. Ini siapa? Siapa yang bukan? Ada belum? Ini yang ada Habib kita. Ayo. Manis. Mat. Dikit di mobil. Mat. 1, 2, 3. Cek. 1, 2, 3. Lagi. Ya. Oke. Muter gini pada. Amri. Muter. Ayo siapa mana? Kita turun sih. Ya kalau nggak ada mobil, balik.